Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dan penuntut ilmu dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi yang indah ini, setelah kita mendapatkan rahmat hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa bahwa suasana cuaca dingin dan sejuk. Semoga menyejukkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan menjaga kita dari segala keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak dan keturunannya, kepada para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umatnya yang setia di atas jalannya. Pagi ini kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad, karya Syekh Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, halaman 486, yaitu fasal Ru'yatul Mu'minina li Rabbihim Yawmal Qiyamah. Pembahasan tentang orang-orang beriman melihat Rabbnya pada hari kiamat. Mana orang beriman akan melihat kepada Allah dengan penglihatan yang nyata dengan mata kepala mereka pada hari kiamat kelak. Ini pembahasan di antara pembahasan akidah, keyakinan kita, di mana di antara kenikmatan-kenikmatan di hari kiamat itu adalah mereka orang-orang bertakwa dan beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim. Orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat dengan mata kepala mereka, dengan mata mereka. Nah, kalau ditanya apakah seorang bisa melihat Allah di dunia, tidak. Tapi apakah seseorang bisa melihat Allah di hari kiamat? Iya. Lalu Al-Imam Ibn Qudamah melanjutkan, wa yazurunahu, mereka mengunjunginya, wa yukallimuhum wa yukallimunahu, Allah berbicara dengan mereka dan mereka pun bicara dengannya. Apa dalilnya? Bahwa orang-orang beriman melihat kepada Rabbnya di hari kiamat,
Allah Ta'ala katakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Orang-orang beriman hari itu wajah mereka berseri-seri, ya, gembira, bahagia. Apa sebab? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka melihat. Di kebahagiaan, kenikmatan, di antara kenikmatan orang-orang beriman di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melihat, mereka bahagia. Dan ketika mereka melihat, mereka berseri-seri karena kebahagiaan yang mereka rasakan melihat Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Mutaffifin, ya, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini orang-orang yang terhalang, ya, dari melihat Allah juga ada. Orang yang melihat Allah itu orang beriman. Tetapi ada di antara mereka orang-orang di hari itu, ya, di hari itu lamahjubun, terhalang, tidak mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan poin yang ke-40. Ketika falamma hujiba ulaika fi halis sukht, tatkala mereka terhalang melihat Allah dalam kondisi mereka dimurkai, dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha. Maka orang-orang beriman melihat Rabb mereka dalam kondisi mereka diridai. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak, maka tidak ada perbedaan antara orang beriman dengan yang tidak. Jadi orang beriman melihat Allah dalam kondisi mereka dalam kondisi ridha, dan orang-orang kafir mereka tidak melihat Rabb mereka di hari itu karena kondisi dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-41, Al-Imam Qudamah menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis yang menunjukkan betapa orang-orang beriman itu melihat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah menggambarkan, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudhammuna fi ru'yati, dan kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Dan ini merupakan dalil yang menguatkan bahwa orang beriman akan melihat Rabbnya di hari kiamat. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah penekanan tentang bagaimana menanamkan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa orang beriman itu melihat Rabbnya seperti mana dia melihat bulan. Maka orang beriman meyakini bahwa melihat dengan yakin dengan mata mereka, dan ini juga wasilah cara Nabi mengajarkan menanamkan iman. Bukan perkara melihat saja, tetapi cara Nabi untuk menanamkan keimanan di para sahabat dengan mengatakan perkataan ini. Ketika kita melihat kepada bulan, maka kita katakan pula kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, kita katakan kepada mereka, wahai putraku, wahai putriku, anak-anakku yang kucintai, lihat nak bulan purnama yang terang benderang ini.
kita bisa melihatnya, kita bisa menikmati keindahannya, maka pun kita di hari kiamat akan melihat Allah seperti mana kita melihat bulan ini. Sampaikan, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan ketika kita di dunia, dan Allah pun memperlihatkan dirinya, dan itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan di hari kiamat kelak. Nah, hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian pada poin 42, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan wa hadza tashbihu lirru'yati birru'yah, ya, la lil mar'a bil mar'a atau la lil mar'i bil mar'i, fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Mari kita lihat penjelasan Al-Imam atau Syekh Shalih Al-Fauzan atau Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam melihat Allah di hari kiamat kala. Asy-syarah, ru'yatullah fil akhirah. Ru'yatullah fid dunya mustahilah. Melihat Allah di dunia ini, pertama, itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Siapapun yang menginginkan melihat Allah di dunia, bisa apa tidak? Tidak bisa. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau ada orang yang mengatakan aku melihat Allah, pasti itu sudah menjadi sebuah kebohongan. Karena mustahil orang-orang bisa melihat Allah di dunia. Dari mana kita paham mengenal bahwa seseorang tidak mungkin melihat Allah di dunia? Perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Dia telah meminta, wa qad talaba ru'yat Allah. Qala lan tarani. Ya kan? Allah katakan lan tarani. Tidak akan bisa engkau melihatku. Nah, wa ru'yatullah fil akhirati thabitatun bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat Allah di dunia adalah sesuatu yang mustahil, tidak bisa dan tidak terjadi. Maka siapapun yang mengaku bisa melihat Allah bisa dikatakan 100% berbohong, karena Allah sendiri yang mengatakan. Namun berbeda keadaannya dari hari kiamat. Orang-orang beriman bisa melihat Allah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Mari kita lihat dalilnya. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qala aidan kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Nah, dua ayat ini telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah tentang dalil melihat Allah Subhanahu wa taala dan dalil di mana ada orang yang terhalang melihatnya. Ketika orang-orang falamma hajabal fujar min ru'yatihi, tatkala orang-orang pendosa maksiat terhalang melihat Allah, dalla annal abrara yarawnahu, maka menunjukkan sekaligus bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang beriman melihat Allah, wa illa lam yakun bainahuma farq. Ketika orang fujar tidak bisa melihat, berarti orang-orang abrar bisa melihat. Ketika orang-orang beriman bisa melihat, berarti orang-orang kafir tidak bisa melihat. Seperti mana hadis yang sudah kita bacakan tadi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudammuna fi ru'yatih. Nah, dan ini tentu tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, karena tidak sama antara Khalik dengan makhluknya, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi menyatakan ini hanya untuk menguatkan apa yang akan dirasakan oleh seorang mukmin di hari kiamat, bukan sedang membandingkan antara Allah dengan bulan. Tetapi Nabi ingin
menjelaskan seperti apa kita akan melihat Allah di hari kiamat dengan perantara ciptaan Allah bulan, di mana kita melihat Allah seperti mana kita melihat bulan yang terang ini. Nah, dalil yang berikutnya tentu kesepakatan para ulama salaf an ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kuffar, ya, bidalilil ayat tsaniyah, bahwa para ulama sepakat orang-orang beriman melihat dan orang-orang kafir tidak bisa melihat berdasarkan surat Al-Mutaffifin ayat 5 tadi, 15. Wa ajma'a as-salaf ala ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala dunal kuffar bidalil ayat tsaniyah yarawna Allah ta'ala fi urasatil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah. Kapan mereka melihat Allah? Di hari kiamat, setelah mereka masuk ke dalam surga sebagaimana Allah kehendaki. Wa hiya ru'yatun haqiqiyyatun taliqu billah. Nah, itu penglihatan dengan mata kepala kita. Jadi kalau ditanya apakah seorang melihat Allah di hari kiamat? Iya, kita akan melihat Allah di hari kiamat. Ru'yah hakikiyah, na'am, ru'yah hakikiyah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ru'yah majaziyah atau ru'yah yang lainnya. Namun tentu setiap keyakinan yang dimiliki oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kelompok-kelompok yang tidak meyakini bahwa kita tidak meyakini akan seseorang bisa melihat Allah di hari kiamat. Maka di sini wa fassaraha ahlut ta'til, para penolak sifat Allah, ya, mereka mengatakan bi annal murada biha ru'yatu thawabillah. Jadi yang dilihat itu apa? Pahala Allah. Ya, ini menyelisihi daripada mazhab salaf. Mazhab salaf, ketika Allah tetapkan mukmin melihat Allah, berarti itu sebuah ketetapan dari Allah, cukup kita tetapkan maknanya tanpa kita palingkan, tanpa kita tolak, tanpa kita rubah-rubah, tanpa kita katakan bagaimana, dan tanpa kita sebutkan seperti apa, ya. Nah, fassara ahlu ta'til bi anna al-murada biha ru'yatu thawabillahi. Jadi yang akan dilihat itu adalah pahala Allah. Ditakwil apa tidak? Ditakwil. Ya. Au anna al-murada biha ru'yatul ilm, atau maksudnya adalah melihat ilmu, wal yakin, dan keyakinan. Wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wilil awal bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah keyakinan mereka ini, ya, apa yang mereka katakan ini dengan kaidah yang keempat. Gimana cara membantahnya kemarin? Yang pertama, Andre. Yang pertama apa yang kalian katakan menyelisihi zahirun nas. Yang kedua, menyelisihi metode para salaf di dalam menyikapi ayat-ayat sifat. Yang ketiga, tidak memiliki dalil. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi ketika kita melihat orang menolak sifat, maka kita katakan pada tiga kaidah tadi, ada tiga kesimpulan tadi di kaidah yang keempat. باعتبار التأويل الثاني بذلك بوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. Nah, ikhwal kiram, siapa mereka di penolak sifat? Ya, di antaranya adalah ta'til itu Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah, ya, dari Jahmiyah juga mengatakan bahwa sifat, menolak sifat ru'ya, ya, al-Khawarij wa Syiah, ya, dan mereka adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat menolak ru'yatul mu'minin rabbihim yaumil qiyamah. Ini orang-orang yang tidak meyakini ini. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
ya, bahwa mukmin akan melihat Rabbnya di hari kiamat. Tapi Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian Al-Khawarij, Syiah, Al-Imamiyah, Syiah Rafidah, ya mereka semuanya menolak seorang tidak mungkin melihat Allah di hari kiamat. Jadi sebetulnya kunci dalam memahami kaidah ini dalil. Siapapun yang berpedoman kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itu akan sangat mudah di dalam melakukan apa saja dari kebaikan-kebaikan. Jadi dalil itu yang menjadi penguat kita di dalam mengatakan sesuatu. Maka jangan sampai gagal faham tentang akidah. Bolehkah seorang mukmin melihat Allah di hari kiamat? Kita katakan boleh, bisa, na'am, bisa. Tapi di dunia bisa? Tak bisa tadi. Ya, jadi tidak bisa kita lihat Allah di dunia bagaimanapun. Makanya subhanallah, kita dibimbing di dalam akidah kita ini bahwa kita ini subhanallah dibimbing untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya, dan kita dibimbing untuk mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Nah, kalau kita ingin membantah atau ingin melihat bantahan para ulama terhadap orang-orang yang menyelisih ini, maka lihatlah kitab Hadil Arwah li Ibnul Qayyim, ya, dan Syarah At-Tahawiyah li Ibn Abil Is, wa kadzalika haditsan dalalatul Quran wal athar ala ru'yatillahi ta'ala bil basar li Abdul Aziz Ibn Zaid Ar-Rumi. Ini juga terdapat bantahan-bantahan di dalam kitab ini, Hadil Arwah dan Syarah At-Tahawiyah, terhadap orang-orang yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau menolak melihat Allah, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kiram, jadi pembahasan bahwa orang beriman melihat Allah apa tidak di hari kiamat, na'am, mukmin orang melihat Allah di hari kiamat. Yang kedua, bagaimana keadaan mereka ketika melihat Rabb mereka dalam keadaan wajah yang berseri-seri gembira, bahagia, ya, ketika mereka melihat Rabb mereka. Kemudian di antara hal yang mesti kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali memang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, berusahalah, berikhtiarlah untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, ya, sehingga ikhtiar itu mendatangkan kebaikan, manfaat, ya, keberkahan dalam hidup kita. Jadi pembahasan tentang ru'yatul mu'minin rabbihim itu adalah sebuah pembahasan yang penting, dan kita cukupkan dalil-dalil dari apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, Al-Maqdisi di dalam bab ini, di dalam fasal ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam beramal, di dalam berbekal, di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang mukmin, ia berusaha untuk mengumpulkan amal-amal saleh, pundi-pundi kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menerimanya. Nah, inilah pembahasan tentang ru'yatul mu'minin rabbihim yaumal qiyamah. Ya, kita berikan bagaimana seorang mukmin, ya, bagaimana seorang mukmin melihat dalil-dalil ini dengan benar, dan melihat apa yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang hukum melihat Allah di hari kiamat kelak itu dibenarkan, dan bagaimana orang-orang yang tidak beriman dan tidak melakukan amal saleh, mereka terhalang dari nikmat yang besar itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita tentang ru'yatul mu'minin rabbihim yaumal qiyamah, dan itu kita yakini bahwa kita akan melihat Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum
Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.